Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ananda semua bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran Islamic Studies. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu hadis ya yang sangat bagus, yang sangat menarik sekali, yaitu hadis tentang ikhtiyarus shadiqah. Ya, ikhtiyarus shadiqah. Yang artinya adalah memilih teman. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang akidah, ilmu akidah, kemudian tafsir. Nah, dan kesempatan kali ini kita akan belajar hadis, yaitu tentang ikhtiyarus shadiqah, memilih teman. Hadis ini didasari ya, atau topik ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa ya. Kita baca. An Abi Musa radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala mathalul jalisus salih was-su' kahamilil misk wa nafikhul kir. Fahamilul misk imma ayyuhdika wa imma an tabta' minhu wa imma an tajid minhu rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma ay yahruqa thiyabak wa imma an tajid indahu rihan khabithah. Nah, ini hadis yang sangat menarik sekali ya, Anda semua ya. Dari Abi Musa, semoga Allah meridhoinya dan merahmatinya, berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan teman duduk yang soleh dan yang tidak soleh adalah seperti seorang pedagang parfum dan seorang pandai besi. Adapun pedagang parfum, ketika kita berteman dengannya, ya, maka dia akan memberikan kita hadiah parfum. Imma ayyuhzik. Ya, dia akan berikan kita hadiah parfum. Atau jika tidak memberi hadiah, maka kita akan beli parfum darinya. Atau kalaupun tidak kita beli, paling tidak kita mencium bau wangi darinya. Wa imma an tajid minhu rihan thayyibatan. Adapun seorang pandai besi, ya, kalau kita dekat-dekat dengannya terlalu rapat, maka imma ayyahruqa thiyabaka, bisa saja api yang dia gunakan untuk bekerja membakar kita, membakar pakaian, mencelakai kita. Wa imma an tajid indahu rihan khabithatan, atau paling tidak kalau kita agak jauh atau kita berteman dengan dia, paling tidak kita akan mencium bau busuk dari api ya, dari api yang membakar besi. Jadi ananda semua, ini adalah sebuah perumpamaan yang perfect, yang sempurna dari Rasulullah SAW, bahwa dalam hidup ini kita mempunyai banyak sekali teman-temannya, banyak sekali orang yang dekat dengan kita. Tetapi dari sekian banyak orang yang dekat dengan kita itu, kita diharuskan untuk memilih mana yang akan kita menjadikan teman dekat atau sahabat, mana yang kita harus menjaga jarak dari, mana yang harus kita sedikit menjauh dari. Karena Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang baik, ya, teman baik itu diumpamakan seperti pedagang parfum. Ya. Pedagang parfum, ketika ada pembeli datang ke tempatnya, maka dia akan memberikan hadiah tester. Dicoba dulu. Nah, atau kalau ketika sudah ingin beli, ya kan, kita akan langsung negosiasi, ya kan, negosiasi, maka kita beli darinya parfum. Atau kalau kita tidak membeli dan juga tidak dikasih hadiah, paling tidak kita berada di dekat dia sudah mendapatkan bau wangi. Paling tidak hidung kita tidak merasa
tidak merasa tersakiti dengan bau busuk ya. Kenapa? Karena di tempat parfum itu semuanya wangi. Nah, begitulah Rasulullah mengibaratkan seorang teman yang soleh. Teman yang soleh itu, kata Rasulullah, adalah orang yang suka memberi hadiah. Adalah orang yang suka menyenangkan orang lain. Dengan sikapnya kah, dengan tutur katanya kah, dengan pemberian kah, ya kan? Dengan surprise kah, dengan etika, dengan akhlak, ya, selalu menyenangkan temannya. Ya, seperti itu teman yang soleh. Atau paling tidak ketika kita kenal dengan seseorang dan orang itu soleh, maka orang itu akan memberikan efek positif buat kita. Nah, seperti kalau kita berteman dengan kiai, maka kita akan dihormati karena orang memandang kita adalah temannya seorang kiai. Walaupun kita tidak dekat dengan kiainya, walaupun kita tidak dekat dengan beliau, paling tidak kita akan dicap sebagai orang yang baik karena berteman dengan seorang kiai. Atau ketika kita berteman dengan seorang pejabat atau orang yang memiliki pangkat, ya, maka kita akan mendapatkan kebaikan darinya. Misal ketika kita berteman dengan orang yang mempunyai jabatan, ya kan, maka kita akan dianggap, wah, ini temannya pejabat. Maka kita akan dihormati, dihargai. Paling tidak seperti itu. Jadi tidak ada ruginya ketika kita berteman dengan orang soleh. Nah, adapun sebaliknya, orang yang perangainya jelek, ya kan, akhlaknya buruk, maka akan senantiasa memberikan efek negatif, ya kan, memberikan sesuatu yang merugikan orang lain. Kalau terlalu dekat dengannya, bisa-bisa kita dicelakainya. Ya, banyak sekali terjadi di kehidupan nyata. Ya, ada teman menipu temannya, ada teman membunuh temannya, ada teman mencelakai temannya, dan lain-lain segala macamnya. Banyak sekali ya kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita terjadi disebabkan berteman dengan orang yang tidak tepat, berteman dengan orang-orang yang tidak bagus akhlaknya. Nah, jadi ini adalah suatu perumpamaan yang sangat sempurna dari Rasulullah SAW agar kita umat Islam berhati-hati dalam memilih teman-teman kita. Kenapa? Nah, karena di pelajaran ini akan kita kupas bagaimana Rasulullah mengajarkan umatnya ya, secara detail kriteria dalam memilih seorang teman. Kita lanjutkan. Ada sebuah pertanyaan, ma maknal ati? Apakah maksud dari kata-kata berikut? Pertama al-jalis, kedua su, kemudian al-misk, al-kir, yuhdika, kemudian tabda', kemudian pertanyaan berikutnya bima raghabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Dengan apa Rasulullah memberikan motivasi untuk kita dalam hadis ini, ya. Kemudian wama huwa at-tashbih al-warad. Kemudian apa bentuk perumpamaan yang terdapat dalam hadis ini? Kemudian tsumma bayyin ma yursidu ilaihi hadis. Kemudian jelaskan hikmah dari hadis ini yang dapat kita amalkan. Kita lanjut. Awalan bayan ma'aniyal kalimat. Al-jalis. Nah, maksudnya adalah as-sahib was-sadiq. Jalis di sini maksudnya adalah sahabat atau teman, ya. Jadi al-jalis di sini adalah sahabat atau teman. Jalis, ya, teman duduk. Jalis arti jalasa ya jelisu, duduk. Jalis orang yang duduk, ya. Teman duduk, teman nongkrong, ya. Kemudian as-su al-karih min kulli amrin wal muradu bihi huna al-jalis as-su. Su, ya, maksudnya adalah al-karih, sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci, tidak enak, ya. Tidak enak dari segala hal. Min kulli amrin, sesuatu hal yang tidak mengenakkan. Ya, segala sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, ya. Itu namanya karih. Wal muradu bihi, nah, tapi yang dimaksud dalam kalimat ini adalah al-jalis, teman yang buruk, teman yang berakhlak buruk, ya. Kemudian al-misk, apa yang dimaksud dengan al-misk? At-tayyib,
At-thayyib. Nah, kebaikan, baik ya, harum, wangi, al-ma'ruf ya. Wa huwa min atyab ar-rawaih. Nah, yang masuk di sini thayyib di sini adalah sesuatu yang baunya wangi ya. Rasanya enak ya kan? Nyaman, comfortable. Nah, comfortable ya seperti itu. Kemudian al-kir. Al-kir adalah al-manfakh alladhi yanfuku bihin nar. Al-manfakh. Alladhi yanfuku bihin nar. Tempat pembakaran api ya. Sohibul kir, orang yang bekerja dengan api ya. Pandai besi ya, orang tukang las ya, dan macam-macam yang menggunakan api ya. Kemudian yuhzika ay yu'tika ala sabilil hadiyah. Memberimu sebagai bentuk hadiah. Tuh, yuhzik. Kemudian tabda ay tashtari minhu. Tabda di sini maksudnya adalah tashtari minhu. Kamu beli darinya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis yang telah kita baca tadi. Kita lanjut. Sanian, targhib al-warad fil hadis asy-syarif. Nah, ini adalah motivasi yang terdapat dalam hadis ini. Yurghabuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ikhtiyaril julasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, memberikan arahan kepada kita untuk memilih teman duduk. Li'annal mar'a ala dini khalili. Karena seseorang itu dilihat dari bagaimana ke temannya. Wal jalisus shalih yanfa'u daiman. Dan teman duduk yang baik atau sahabat yang baik selalu memberikan manfaat. Wa illam yanfa' falan yadur. Kalau dia tidak bisa mendatangkan manfaat, paling tidak dia tidak akan mencelakai. Amal mujalasah ahlus su' fala takhlu minad darar. Adapun berteman dengan orang yang berakhlak buruk, maka selalu akan mendatangkan kemudaratan, baik secara hissi atau secara maknawi ya, baik secara fisik ataupun secara batinnya ya. Jadi berteman dengan orang yang soleh pasti selalu akan memberikan manfaat untuk batin ataupun manfaat untuk jasad ya. Jadi itu. Kemudian kita lanjut pada halaman yang berikutnya. As-saniyan tashbih al-warad fil hadis asy-syarif. Ini perumpamaan yang terdapat dalam hadis ini. Yushbihun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jalisus salih bihamil thayyib. Wa hadza imma an tashtari minhu aw yu'tika al-hadiyah aw tajid 'indahu rihan thayyibah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita tentang ya, teman yang soleh adalah seperti pedagang parfum yang selalu memberikan wewangian kepada orang lain. Sedangkan orang-orang yang berakhlak buruk summa yushbihul jalisus as-sayyi bil haddad alladhi yanfukhu fil kir liyasna al-haddi fayatatayar minhu asy-syarar farubbama ahraqa thiyabaka aw wajada indahu raihatan khabithatan. Jadi perumpamaan orang-orang yang berakhlak buruk itu dimisalkan oleh Rasulullah seperti seorang yang bekerja sebagai pandai besi yang meniup api. Ya, kalau dekat-dekat bisa membakar pakaian bahkan mencelakai kita. Jadi teman yang buruk itu pasti selalu memberikan mudarat untuk temannya. Kemudian rabi'an bayan ma yurshidu ilail hadis asy-syarif ya. Kemudian apa sih hikmat yang kita dapat dari hadis ini yang bisa kita amalkan, yang bisa kita jadikan ibadah dalam kehidupan kita? At-targhib fi mujalasah man tanfa'a majalisatuhu fid din wad dunya. Yaitu Rasulullah SAW memotivasi kita untuk selalu menjadikan orang baik sebagai teman duduk. Karena apa? Karena selalu memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian an-nahyu an mujalasah man tadur majalisatu fihima. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk berteman dengan orang-orang yang memberikan mudarat ya jika kita berada di dekatnya bagi kehidupan dunia kita ataupun kehidupan akhirat kita. Terakhir
Darbul amsal yuqarribul ma'na fi nafsis sami'. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan, sebuah tasbih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan bahwa untuk memberikan pemahaman kepada orang lain itu bisa disampaikan melalui sebuah perumpamaan atau kiasan. Ya, jadi Rasulullah adalah seorang yang pandai memberikan nasihat, mau'izah, dan beliau menggunakan tasbih, perumpamaan atau kiasan kepada umatnya agar senantiasa pintar dalam menerima nasihat, agar selalu nyaman dalam menerima nasihat atau syariat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kira-kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan, karena Ustaz rasa ini adalah sebuah pelajaran yang populer ya di tengah-tengah kehidupan kita. Nafa'ana wa iyyakum bima yurdillah wa nardahu, amin ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.